Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bunga Rahmanda Oktavia, mahasiswa Universitas Esa Unggul dari jurusan Komunikasi Pemasaran angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Kemampuan Berbicara Formal. Sebagai mahasiswa, kemampuan berbicara formal adalah salah satu keterampilan yang sangat penting, terutama untuk menyampaikan ide atau gagasan dengan jelas dan terstruktur, baik di lingkungan akademik maupun profesional. Oleh karena itu, melalui tugas ini, saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana berbicara formal dengan baik, sekaligus membahas beberapa aspek yang relevan dengan tema tersebut. Selamat datang dalam pembahasan kita kali ini tentang keterampilan berbicara formal. Apakah Anda pernah merasa gugup ketika harus berbicara di depan banyak orang? Atau mungkin bingung harus mulai dari mana saat memberikan presentasi? Jangan khawatir, karena berbicara formal adalah keterampilan yang bisa kita pelajari dan kuasai oleh siapa saja. Dalam 12 menit ke depan, kita akan membahas langkah-langkah sederhana namun efektif untuk membantu Anda menjadi pembicara formal yang percaya diri dan meyakinkan. Berbicara formal adalah salah satu keterampilan terpenting dalam kehidupan profesional dan sosial. Dengan berbicara formal, kita bisa menyampaikan gagasan dengan jelas, meyakinkan, dan juga profesional. Misalnya, saat memberikan presentasi di kantor, memimpin diskusi, atau bahkan menjawab pertanyaan dalam wawancara kerja. Menurut survei, sekitar 75% orang merasa gugup saat harus berbicara di depan umum. Namun, ini bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Dengan latihan dan teknik yang tepat, Anda dapat mengubah rasa gugup itu menjadi rasa percaya diri. Berbicara formal juga membantu Anda membangun cerita diri yang positif dan membuat orang lain lebih mudah memahami pesan yang Anda ingin sampaikan. Langkah-langkah berbicara formal. Langkah pertama untuk berbicara formal adalah mempersiapkan diri dengan baik. Persiapan mencakup beberapa hal seperti yang pertama, kenali audiens Anda. Siapa yang akan mendengarkan? Apa kebutuhan mereka? Hal ini akan membantu Anda menentukan bahasa dan pendekatan yang tepat. Kedua, susun materi Anda secara terstruktur. Pastikan ada pembukaan yang menarik, isi utama yang jelas, dan penutup yang kuat. Hindari menyampaikan terlalu banyak informasi sekaligus. Cukup fokus pada beberapa poin penting yang relevan dengan tujuan pembicaraan Anda. Dan yang terakhir, berlatihlah. Latihan tidak hanya membuat Anda lebih familiar dengan materi, tetapi juga membantu Anda mengurangi rasa gugup. Saat berbicara formal, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Hindari kata-kata slang atau istilah yang terlalu informal. Contohnya, daripada mengatakan, ini tuh kayak gini. Lebih baik gunakan kata, hal ini seperti itu. Selain itu, gunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti. Ingat, berbicara formal tidak berarti harus menggunakan kata-kata yang rumit. Sebaliknya, semakin jelas bahasa Anda, semakin baik pesan akan diterima. Intonasi dan kecepatan bicara adalah elemen penting dalam berbicara formal. Intonasi yang tepat akan menambahkan makna pada kata-kata Anda
dan membantu audiens memahami poin-poin penting. Sementara itu, kecepatan bicara yang terlalu cepat akan membuat audiens sulit mengikuti. Sedangkan terlalu lambat bisa membuat mereka kehilangan minat. Untuk melatih ini, coba rekam diri Anda saat berbicara. Lalu dengarkan kembali untuk mengevaluasi apakah intonasi dan kecepatan Anda sudah tepat. Walaupun kita berbicara tanpa visual dalam sesi ini, Anda tetap harus memahami pentingnya bahasa tubuh. Saat bicara secara langsung, postur tubuh yang tegap, kontak mata yang cukup, gerakan tangan yang terkontrol dapat memperkuat pesan Anda. Hindari kebiasaan seperti menyilangkan tangan di dada atau melihat ke bawah terlalu sering, karena ini bisa memberi kesan kurang percaya diri. Setelah memahami langkah-langkah tadi, mari kita coba aplikasikan dalam latihan sederhana. Bayangkan Anda sedang memberikan presentasi dengan topik manfaat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan pembukaan seperti, saat ini, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, hingga belajar, semua telah menjadi mudah dengan teknologi. Kemudian, lanjutkan dengan isi utama seperti ada 3 manfaat utama teknologi. Pertama, efisiensi waktu. Kedua, akses informasi yang lebih luas. Dan ketiga, mempermudah komunikasi. Selanjutnya, kita bisa akhiri dengan kesimpulan seperti dengan memahami manfaat teknologi, kita dapat menggunakannya secara bijak untuk meningkatkan produktivitas dalam kualitas hidup kita. Setelah mencoba, evaluasi diri Anda. Apakah suara Anda jelas? Apakah intonasi Anda sudah sesuai? Dan yang paling penting, apakah Anda merasa lebih percaya diri setelah latihan ini? Demikianlah pembahasan kita tentang keterampilan berbicara formal. Ingat, berbicara formal adalah keterampilan yang membutuhkan latihan dan konsistensi. Jangan takut untuk memulai dan terus asah kemampuan Anda sedikit demi sedikit. Dengan begitu, Anda akan menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan mampu memberikan dampak positif dalam setiap kesempatan. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya dan tetap semangat untuk terus belajar. Dadah!